Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu yang mulia ini, di dalam masjid yang Allah muliakan, dalam rangka melaksanakan ibadah yang begitu mulia, marilah bersama kita gunakan momentum yang istimewa ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita, menjalani apa yang Allah perintahkan dan sekuat tenaga menjauhi apa yang Allah larang. Semoga dengan dimudahkannya langkah kaki kita, dimantapkannya niat di dalam hati kita, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan ibadah salat Jum'ah, mendengarkan khutbah Jum'ah. Mudah-mudahan ini tanda Allah sedang tingkatkan iman dan takwa di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin, di dalam kehidupan bahagia dan sedih adalah hal yang selalu berdampingan. Tidak ada seseorang yang hidupnya bahagia terus ataupun sedih terus. Tetapi ketika kehilangan sesuatu yang sangat berharga, pastilah kita merasakan satu kesedihan, satu kekecewaan yang begitu mendalam. Itulah juga yang dirasakan oleh para sahabat, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Para sahabat di dalam kekecewaan, kesedihan yang begitu mendalam, sebab mereka ditinggalkan oleh orang yang paling mereka cintai, ditinggal meninggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kacau keadaan sahabat pada saat itu, sampai-sampai Sayyidina Umar ibn al-Khattab menghunuskan pedangnya lalu mengatakan di hadapan para sahabat, sungguh Muhammad tidaklah mati, Muhammad tidaklah meninggal, ia hanya pergi bertemu dengan Tuhannya, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam meninggalkan umatnya bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal, akan aku penggal lehernya dengan pedangku yang tajam ini.
saking sedihnya, saking kecewanya karena kehilangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kabar kepada Sayyidina Abu Bakar. Beliau langsung mendatangi jenazah mulia Rasulullah, memeluk dengan penuh cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian berdiri di hadapan para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, jika kalian menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal, Muhammad telah mati. Tapi jika kalian menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha hidup dan abadi. Lalu kemudian ia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya tidaklah Muhammad kecuali hanya utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat saat itu seakan-akan baru pertama mendengar firman Allah. Begitu juga dengan Sayyidina Umar, akhirnya menyadari betul bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Saudara, di sisi yang lain, beberapa orang para sahabat dari kalangan Ansar telah berkumpul di satu tempat yang dinamakan dengan Sakifah Bani Sa'idah. Belum saja jenazah Rasulullah dikebumikan, namun sebagian sahabat sudah menginisiasi siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling berbeda pilihan. Dari orang-orang Ansar menyodorkan nama-nama pemimpin-pemimpin mereka. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dari kalangan Muhajirin, menyodorkan beberapa nama dari kalangan Muhajirin, yang mana pada akhirnya dengan disepakati oleh seluruh sahabat, terpilihlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang padahal jenazah mulia Rasulullah belum sempat untuk kemudian dikebumikan. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa makna dari kisah yang baru saja kita dengarkan? Kita diingatkan oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa memilih pemimpin adalah hal yang sangat penting dan juga mendasar. Sebab satu malam tidak adanya pemimpin lebih buruk daripada adanya pemimpin yang zalim bahkan 1000 tahun lamanya. Maka pada saat itu para sahabat memberikan contoh kepada kita untuk segera memilih seorang pemimpin yang adil dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang sedang kita hadapi pada masa tahun ini. 2024 tahun politik, saatnya kita memilih seorang pemimpin untuk bisa memimpin kita 5 tahun ke depan. Maka ada nasihat-nasihat yang datang dari kalangan para ulama ketika kita ingin memilih seorang pemimpin. Yang pertama, saudara hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenalilah pemimpin yang akan memimpin bangsa kita. Saudara, dan sekitar waktu sampai dengan lebih 1 bulan, kita diberikan waktu untuk bisa mengenal pemimpin kita. Para pemimpin pun diberikan waktu untuk mengenalkan diri mereka kepada kita. Waktu kita memimpin hanya tidak lebih dari 5 menit. Kita berada di satu kotak mencoblos pemimpin kita, tapi dampaknya sampai dengan 5 tahun ke depan. Bahwa suara kita begitu mahal, suara kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu golongan yang akan langsung dinaungi oleh Allah, ialah naungan untuk para pemimpin yang adil. Maka kita punya kesempatan untuk bisa menjadikan Indonesia memiliki pemimpin yang adil dengan cara mengenali pemimpin kita yang akan memimpin 5 tahun ke depan.
Jangan sampai suara kita dibeli dengan begitu murahnya, diserang dengan serangan fajar 100.000, 200.000 rupiah, begitu kecil nilainya jika dibandingkan dengan derita yang akan kita rasakan 5 tahun ke depan. Jangan pernah pilih mereka yang menggunakan uang sebagai kemenangan. Jangan pilih mereka yang menjadikan kecurangan sebagai kemenangan. Kalaulah belum menduduki kursi jabatan mereka sudah curang, apalagi ketika mereka sudah menduduki kursi jabatan, maka janji tinggallah janji, omongan manis hanya di depan, lalu kita akan menangis pada akhirnya. Saudara, maka kenalilah calon pemimpin kita. Jangan sampai kita beranggapan bahwa ini hanya rutinitas 5 tahun ke depan. Bagaimanapun pemimpin hidup kita akan begini-begini saja. Tidak, bahwa inilah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalaulah kita tidak tahu, maka tanyakanlah kepada ahlinya. Boleh jadi kita sudah berusaha, berikhtiar mencari satu pengenalan, mengenal pemimpin kita, tapi kita masih bingung. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahlinya. Jangan urusan pribadi kita tanya kepada ulama, urusan anak menikah, urusan anak khitan kita tanya kepada para kiai. Tapi mengapa urusan memilih seorang pemimpin kita tinggalkan pilihan-pilihan para ulama? Tanyakan kepada para ulama. Mereka ini orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang jawabannya tidak masuk di akal, tapi itulah yang mereka dapatkan dari kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita memilih pemimpin hanya berdasarkan pilihan kita pribadi tanpa pernah kita menanyakan kepada ahlinya. Dan yang terakhir, saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita berikhtiar, kita berusaha mengenal, ada hal yang paling penting pada akhirnya, ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan hanya urusan dunia, ini bukan hanya urusan kedudukan, jabatan, pemerintahan, bukan. Ini melainkan urusan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai kita mendukung seorang pemimpin yang ternyata nanti pada akhirnya akan zalim kepada umatnya baginda Nabi Muhammad, apa yang akan kita jawab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita punya andil di dalamnya karena kita menjadikan seseorang yang zalim memiliki kekuasaan, yang mana kuasa ini digunakan untuk menzalimi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gunakan waktu yang tersisa ini sebelum datang tanggal 14 Februari. Ayo kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia dijadikan negara yang makmur. Indonesia dijadikan memiliki pemimpin yang adil dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah jadikan negara kita negara yang penuh dengan rahmat lil alamin, rahmat bagi semua alam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسول الكريم فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang mustajab ini marilah kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan oleh seorang ulama, "Wahai Syekh, jika kamu memiliki doa yang mustajab, apa yang akan kamu doakan?" Lalu Syekh ini menjawab, "Saya akan berdoa supaya Allah berikan kami kaum muslimin seorang pemimpin yang adil." Mengapa demikian? Sebab kalau doa hanya saya peruntukkan kepada diri saya, maka manfaatnya, bahayanya akan mengenai diri saya. Tapi kalau doa itu saya berikan kepada seorang pemimpin, maka manfaatnya akan juga dirasakan oleh umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sama berdoa, angkat tangan kita, tundukkan hati kita. Mudah-mudahan di tahun politik ini Allah berikan kita seorang pemimpin yang adil dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين المجاهدين في فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة